Selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Sevalinci Allen dengan NIM 1903030031 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Untuk video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku. Buku pertama yaitu berjudul Doing Research in the Real World, yang artinya melakukan penelitian di dunia nyata. Diawali dengan globalisasi. Globalisasi sering digunakan untuk menggambarkan dunia yang menjadi semakin terintegrasi dan saling bergantung, di mana organisasi internasional yang besar mendominasi. Dalam dunia yang sudah terglobalisasi, perubahan dalam bisnis dan lingkungan kerja menjadi cepat, meluas, dan terus-menerus. Kompleksitas dunia yang semakin meningkat berarti bahwa penelitian di dunia nyata itu semakin penting. Pemahaman tentang dunia didukung oleh teori. Definisi teori sendiri yaitu seperangkap konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan mereduksi fenomena. Cara untuk memecahkan masalah apapun di dunia ini adalah melakukannya secara sistematis. Melakukannya secara sistematis artinya melakukannya secara teratur dan terarah. Selanjutnya, melalui pendekatan induktif, data dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat apakah muncul hubungan antar variabel. Pendekatan deduktif menggunakan teori untuk menghasilkan hipotesis kerja tentang hubungan antar variabel. Hipotesis dioperasionalkan dan diuji dan diterima atau ditolak berdasarkan bukti yang ada. Metode induktif dan deduktif tidak saling eksklusif. Seorang peneliti dapat mengubah kumpulan data menjadi sekumpulan konsep, model, atau bahkan teori yang kemudian diuji melalui eksperimen. Selanjutnya, dalam istilah epistemologi, maka penelitian eksperimental secara tegas masuk ke dalam kubu objektivis dan dipengaruhi oleh perspektif teoritis positivis. Penelitian eksperimental secara sederhana terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan dan yang kedua adalah tahap operasional. Selanjutnya, paradigma penelitian yang dominan di sebagian besar abad ke-20 adalah positivisme, tetapi saat ini setidaknya dalam ilmu sosial telah digantikan oleh sikap anti-positivis atau post-positivis seperti interpretivisme. Selanjutnya, pendekatan penelitian mencakup metode pencarian kebenaran dan pencarian perspektif. Metode pencarian kebenaran cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih eksperimental. Metode pencarian perspektif cenderung lebih interpretivis, misalnya fenomenologis, dan menghasilkan data kualitatif. Hubungan ini harus diperlakukan sebagai kecenderungan dan bukan sebagai hukum. Selanjutnya, memilih pendekatan penelitian melibatkan pengadopsian filosofi penelitian, serta pendekatan dan metodologi penelitian yang sesuai. Dalam prakteknya, penelitian seringkali membutuhkan penggunaan beberapa metode untuk mencapai triangulasi. Selanjutnya, langkah penting dalam setiap proyek penelitian adalah tinjauan pustaka. Hal ini dapat membantu dalam perumusan pertanyaan atau topik penelitian, yaitu pendekatan deduktif, atau menggambarkan dan menerangi temuan penelitian, yaitu pendekatan induktif. Selanjutnya adalah survei. Survei adalah metodologi umum dalam penelitian karena memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah yang signifikan dari populasi yang cukup besar.
Tahapan dalam desain survei yaitu meliputi definisi tujuan penelitian, desain kuesioner, uji coba, distribusi survei, pengkodean, dan analisis. Survei terbagi atas dua kategori, yaitu yang pertama analitis dan yang kedua deskriptif. Penjelasan yang pertama yaitu survei analitis. Survei analitis mengambil banyak fitur penelitian eksperimental deduktif. Sebaliknya, survei deskriptif cenderung menggunakan pendekatan induktif dan sering menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi perspektif. Selanjutnya, kuesioner adalah alat penelitian di mana orang diminta untuk menanggapi serangkaian pertanyaan yang sama dalam urutan yang telah ditentukan. Kuesioner harus digunakan jika sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam studi kasus yang melibatkan pencarian pendapatan dan perspektif mendalam dari sejumlah kecil responden, kuesioner yang sangat terstruktur mungkin sama sekali tidak sesuai. Dalam hal desain kuesioner, keandalan yang tinggi berarti bahwa jika kita mengukur suatu hari ini, kita akan mendapatkan hasil yang sama di lain waktu dengan asumsi bahwa apa yang diukur tidak berubah. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan antara orang-orang di mana satu orang berperan sebagai peneliti. Selanjutnya, menurut Cohen dan Mannion pada tahun 1997, wawancara dapat melayani sejumlah tujuan berbeda, yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, nilai, preferensi, dan sikap seseorang. Yang kedua, dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengidentifikasi variabel dan hubungannya. Serta yang ketiga adalah dapat digunakan dalam kaitannya dengan teknik penelitian lain. Contohnya adalah survei. Selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan adalah kombinasi kompleks dari sensasi dan persepsi. Pengamatan melibatkan tampilan sistematis tindakan orang dan pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku mereka. Pengamatan melibatkan tampilan sistematis tindakan orang dan pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku mereka. Saunders pada tahun 2000 membedakan antara observasi partisipan dan terstruktur. Pengamatan partisipan sebagian besar bersifat kualitatif dan menekankan makna yang diberikan orang atas tindakan mereka. Sedangkan pengamatan terstruktur sebagian besar bersifat kuantitatif dan berfokus pada frekuensi tindakan mereka. Selanjutnya, pengamatan terbuka adalah di mana mereka yang diamati menyadari bahwa pengamatan sedang berlangsung. Sebaliknya, pengamatan terselubung adalah di mana mereka tidak menyadari hal tersebut. Selanjutnya, menurut Miles dan Huberman pada tahun 1994, studi kualitatif memiliki kualitas tidak dapat disangkal karena kata-kata memiliki rasa yang lebih konkret dan lebih hidup, yang lebih meyakinkan pembaca daripada halaman angka. Namun, analisis kualitatif telah dikritik karena tidak memiliki ketelitian metodologis, rentan terhadap subjektivitas peneliti, dan berdasarkan pada kasus-kasus kecil atau bukti yang terbatas. Analisis kualitatif adalah proses yang ketat dan logis di mana data diberi makna. Salah satu masalah utama dalam penelitian kualitatif adalah sejauh mana data harus dianalisis. Data kualitatif jarang dapat diakses untuk analisis segera, tetapi
memerlukan tahap pemrosesan yang seringkali melibatkan pengeditan catatan dan transkrip rekaman pita. Lalu, dalam penelitian kualitatif, keputusan harus diambil pada tahap desain pada unit analisis yang akan digunakan. Sekian review dari buku Doing Research in the Real World. Saya memohon maaf jika banyak kata yang saya ucapkan salah ataupun nama-nama yang saya ucapkan salah. Mohon maaf. Sekian video saya. Terima kasih.